Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi gubernur. Roland Wimbledon kemarin mengutus si Theo ya untuk mengatasi pengungsian yang ada di kota Willow, dan sekarang semuanya telah beres berkat malaikat penyelamat baru yaitu Nona Lily. Dan oke, sekarang Roland akan menyelamatkan semua pengungsi yang ada di kota Willow untuk dipindahkan ke kota perbatasan. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Roland Wimbledon? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, scene pun berpindah di kota Willow. Saat ini di kota Willow ada beberapa pengungsi yang sedang mangkir ya. Mereka dibuang oleh warga Willow soalnya mereka terkena penyakit Black Death. Dan di situ ada Echo ya. Echo bersama Tuan Brian. Mereka melihat seorang wanita yang mengalami penyakit Black Death. Wah, kasihan banget dadah. Echo sampai bersedih itu melihat wanita itu. Dasar bangke. Mereka semua ditelantarkan gara-gara tidak punya uang untuk membeli eliksir. Bener-bener dah. Dan oke dah, Brian pun memberi instruksi kepada Nona Echo untuk memberi semangat kepada mereka semua supaya mereka semua bisa termotivasi untuk sembuh. Dan ya, Nona Echo pun memberi lagunya. Ia bernyanyi dengan merdu. Ia memberitahu semua warga yang ada di situ untuk pergi ke wilayah pelabuhan karena di situ ada pengobatan gratis. Ya, pengobatan gratis dari Roland Wimbledon. Walah, orang-orang di situ jadi kaget ya, ada pengobatan gratis. Ya, pengobatan untuk penyakit Black Death lagi. Itu sangat membingungkan. Apakah itu benar? Brian yang melihat itu sangat senang sekali ya dengan kemampuan dari Nona Echo. Sepertinya mereka mulai termotivasi dengan sihir suara dari Nona Echo. Dan ya, mereka pun bangun. Mereka akan menuju ke pelabuhan untuk mendapatkan penyembuhan. Dan oke, siap. Kalian semua bawa keluarga kalian yang terkena penyakit Black Death. Ya, bawa siapapun yang kalian kenal. Bawa semuanya ke pelabuhan ya. Dan oke, kita pindah scene di pelabuhan. Dan ini dia ya, di pelabuhan sudah ada si Ford itu sama si Theo. Mereka sedang membagi obat untuk para pengungsi yang terkena penyakit Black Death. Dan mereka mulai meminum satu persatu obat yang diberikan oleh si Theo dan si Ford. Wah, mereka sangat senang ya. Kemudian si Ford mulai berpidato. Obat-obat ini semuanya disediakan oleh Tuan Roland Wimbledon di kota perbatasan. Beliau adalah pangeran keempat dari kerajaan Grey Castle Wimbledon yang sekarang sedang memerintah wilayah perbatasan. Yang mulia Roland sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Soalnya yang mulia Roland dengan tulus ingin membantu kalian semua dari penyakit ini. Ya, kalian tidak perlu membayar sepeser pun dari obat yang telah disediakan. Kalian tinggal minum dan kalian akan sembuh. Wah, beneran seperti itu. Semua pengungsi yang ada di situ sangat kaget ya. Pangeran Roland ya. Ia ternyata sangat baik ya. Aku tidak mengira dia sangat baik sekali kepada kita semua. Dan kemudian wanita yang terkena Black Death itu mulai merasa baikan ya. Demamnya sudah sembuh. Dan tanda hitamnya sedikit demi sedikit mulai hilang. Wah, ini sangat efektif sekali. Theo yang melihat itu jadi senang ya. Ia merasa bisa menyelamatkan semua pengungsi yang ada di sini. Dan ya, akhirnya para pengungsi yang lain pun ikut mengantri untuk mendapatkan obat murni dari kota perbatasan yang telah diberikan oleh Roland Wimbledon. Mereka semua ngantri, mereka sangat menginginkan obat-obat itu. Dan oke, Theo pun melanjutkan pidato dari si Ford. Ia mengatakan kalau yang mulia Roland Wimbledon sekarang sedang membutuhkan pekerja, ya, pekerja pertanian, pekerja pabrik, pekerja pembangunan. Kota perbatasan sekarang sedang berbenah. Yang mulia Roland sedang membangun kota perbatasan menjadi kota metropolitan. Bagi kalian semua yang tertarik untuk menjadi pekerja di kota perbatasan, silahkan ikut kami. Silahkan ikut kapal kami ya. Kami akan berlayar menuju kota perbatasan. Tapi bagi kalian yang tidak mau, kami tidak memaksanya. Jadi itu terserah kalian. Kalian mau bekerja di kota perbatasan atau tidak, itu adalah pilihan hidup kalian.
Dan okelah, beberapa orang pun mulai mengantri untuk menjadi pekerja di kota perbatasan. Ya, setelah mereka meminum obat dari kota perbatasan itu, mereka pun langsung mendaftar menjadi pekerja di kota perbatasan. Mantap dah, Anda memang luar biasa Tuan Theo. Aku sangat senang bisa melihat Anda bekerja dengan sangat efektif. Tapi Tuan Theo, kenapa kapalnya cuma sedikit? Kita membutuhkan lebih banyak kapal lagi untuk mengangkut para pengungsi ini. Kau tenang saja, Brian. Semuanya telah diatur oleh Nyonya Margaret. Setelah mereka semua masuk kapal, akan ada kapal-kapal lagi yang akan mengangkut mereka semua. Wah, mantap. Anda memang luar biasa, Tuan Theo. Tapi, ya, ada prajurit yang mau melapor. Ia langsung menghadap Tuan Brian. Tuan Brian, ada situasi yang gawat. Waduh, ada apa? Kau mau melapor apa? Cepat katakan. Maaf, Tuan Brian. Ada seorang penyusup yang memasuki para pengungsi. Ia tidak mendaftar, tapi tiba-tiba ia langsung melompat ke kapal. Waduh, apa Anda? Okelah kalau gitu, kita akan ke sana. Dan ya, scene pun berpindah di kapal pengungsian. Dan di situ ternyata ada Hilfaucus. Ternyata penyusupnya adalah si Hilfaucus ini ya. Ia ditangkap sama si Iron X. Ia malah ditodong pistol. Woi, 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 katakan sebenarnya, kau ini siapa? Kau mata-mata dari mana? Dari Timothy atau dari Garcia? Atau kau utusan dari gereja suci? Aku bukan utusan dari siapapun. Aku adalah Hilfaucus. Aku kenalan dari Theo. Aku adalah anggota dari Reds. Ya, kemudian si Brian dan si Theo langsung menuju ke Iron X. Mereka berlari untuk mencegah si Iron X menembak Hilfaucus. Waduh, waduh, tolong jangan tembak dia, Tuan Iron X. Dia adalah temanku. Dia adalah anggota Reds. Walah, tapi dia telah menyusup di antara para penderita Black Death. Apa kau benar-benar mengenalnya, Theo? Sebenarnya, dia adalah anggota baru. Aku ingin bertanya kepadamu, Faucus, kenapa kau malah ke sini? Apa ini yang diperintahkan oleh Reds kepadamu? Soalnya, Reds menyuruhmu untuk menyebar isu terkait dengan pengungsi yang akan ke kota perbatasan. Kenapa kau malah di sini? Aku ke sini karena aku ingin menyelidiki Roland Wimbledon. Tolong ajak aku ke kota perbatasan. Aku tidak ingin di sini terus. Tolonglah, tolong aku ingin ke kota perbatasan untuk melayani Roland Wimbledon. Tutup mulutmu, bangke. Sebut dia yang mulia. Kenapa kau menyebutnya dengan tidak sopan seperti itu? Dasar kau bangsawan tolol. Aku bukan musuh kalian. Aku bukan suruhan siapapun, apalagi gereja suci. Aku hanya ingin menjadi seorang pelayan dari Roland Wimbledon. Dan tiba-tiba, waduh, ada botol kecil yang jatuh dari sakunya si Faucus. Apaan itu? Dan ternyata setelah dilihat, itu adalah eliksir dari gereja suci. Kenapa kau memiliki ini, Faucus? Apa kau bisa menjelaskannya? Maafkan aku telah menyusup ke sini, tapi itu semua gara-gara gereja suci. Aku telah menghabiskan semua hartaku untuk membeli eliksir-eliksir itu, dan ternyata eliksir itu tidak bekerja dengan baik, dan keluargaku langsung instan kill gara-gara penyakit itu. Tolong maafkan aku. Aku ingin balas dendam kepada mereka semua yang telah mengkill keluargaku. Waduh, waduh, malahan. Aku tidak tahu kau itu bohong atau jujur, Faucus. Tapi sekarang nasibmu ada di tangan kami. Dan juga Nona Nektel. Benarkah Nona Nektel? Aku membutuhkanmu sekarang. Walah, walah, walah. Ternyata kau menyadariku ya, Theo. Waduh, ternyata si Nektel berada di situ dari tadi. Ya, kemudian Hilfaucus bercerita kalau sebelumnya ia adalah seorang aktor di dalam kota Willow. Ia bersama istrinya manggung di teater tersebut. Tapi gereja suci telah menangkapku soalnya istriku itu adalah seorang penyihir dan ia ketahuan kalau dirinya adalah penyihir. Dan akhirnya mereka membawanya. Walah-walah, aku sangat marah sekali. Aku ingin menyelamatkan istriku itu. Aku pun berangkat ke gereja dan langsung memberikan uang tebusan untuk membebaskan istriku. Pengawalnya setuju dan menerima uang dariku. Tapi ternyata istriku sudah mokat. Waduh, waduh. Ia sangat sedih sekali walaupun istrinya adalah seorang penyihir. Tapi ia sangat mencintainya. Tapi kenapa ini terjadi kepadaku? Aku sangat membenci mereka semua. Gereja suci, mereka sangat bangke benar. Aku ingin balas dendam kepada mereka semua.
Dan akhirnya aku menemukan organisasi Reds. Mereka memerangi gereja suci melalui Tuan Theo. Jadi aku berusaha untuk mencari informasi tentang Tuan Theo. Dan ternyata Tuan Theo adalah pengawal dari Roland Wimbledon. Dan aku telah menerima rumor kalau Yang Mulia Roland Wimbledon telah menampung banyak penyihir di kota perbatasan. Jadi aku ingin mengkonfirmasi kebenarannya. Waduh, gimana Nona Nektel? Apa dia berkata jujur? Dia memang jujur, Theo. Aku telah merasakan auranya. Dan sekarang terserah kepadamu, Theo. Mau menerimanya atau kau mau mengkillnya sekarang juga? Ya, nggak mungkin gue kill lah, Nona Nektel. Oke lah kalau gitu, aku akan menerimamu sebagai anak buahku. Kemudian Hilfaucus bertanya kepada Nona Nektel, apakah benar Yang Mulia Roland membiarkan para penyihir untuk hidup damai di kota perbatasan? Itu memang benar. Sayang sekali. Seandainya aku tahu lebih awal, istriku akan aku langsung bawa ke situ. Ia pasti akan hidup sekarang. Janganlah menyesal dengan penyesalanmu itu. Kau harus hidup. Kau harus menyelamatkan semua penyihir yang masih hidup untuk kau bawa ke kota perbatasan. Oke, siap. Mohon bantuannya, Nona Nektel. Dan ya, Theo pun menerima si Hilfacus ini sebagai anak buahnya dan ia akan tetap berada di anggota Reds. Dan itu dia ya, si Hilfacus langsung dibebaskan. Ia langsung diberi tugas untuk menyebar isu terkait obat murni yang telah disediakan oleh Yang Mulia Roland Wimbledon, dan juga ia harus mematahkan isu terkait dengan penyihir adalah penyebab dari Black Death. Sebarlah isu kalau gereja suci telah memanfaatkan penyakit ini untuk mendulang keuntungan yang sangat banyak. Dan juga ini bukanlah ulah dari para penyihir, melainkan dari gereja suci sendiri. Wah, ternyata tugasnya berat banget ya. Dan oke, scene berpindah sekarang ke markas Reds. Ini dia ya, pimpinan dari Reds. Namanya adalah Walker. Ia sedang menunjukkan dua bocil yang telah selamat dari penyakit Black Death. Ini semua berkat minuman obat murni. Dan itu ada si Theo ya. Ia sedang memberi obat murni kepada si Walker itu ya. Dan di situ juga ada si Hilfaucus. Ia dibawa untuk menjadi mata-mata, ya mata-mata dari Roland Wimbledon. Theo pun mengatakan kalau Red sekarang diberi misi khusus untuk menyebar isu, ya isu terkait dengan elixir dari gereja suci, yang mana itu adalah akal-akalan dari gereja suci untuk mendulang keuntungan. Dan penyakit ini bukan berasal dari penyihir, tapi melainkan hanya penyakit biasa yang ditimbulkan dari makhluk kecil yang disebut bakteri. Dan juga organisasi Red diberi instruksi untuk menyebar obat murni ini. Ya, obat murni ini bisa kalian jual. Wah, mantap. Walker sangat senang sekali. Ia bisa menjual obat murni ini. Bisa untung besar nih, bos. Tapi kalian semua tidak boleh menjualnya lebih dari 10 perak. Ini tidak dijual dengan harga yang mahal supaya semua warga bisa membelinya. Tapi ini sangat luar biasa sekali, bos. Ini adalah air penyembuh yang bisa menyembuhkan obat dari Black Death. Ini keuntungan yang luar biasa. Walaupun 10 perak, jika dikalikan 1 juta bisa banyak banget, bos. Gila bener. Tapi si Theo ini tahu kelakuan dari anggota Reds ini. Mereka pasti menjual dengan harga mahal. Oleh karena itu, Theo memastikan kalau mereka semua tidak menjualnya dengan harga yang mahal. Dan trans, jir, ia malah menusuk obat air murni. Apa maksudnya ini, Tuan Theo? Aku menegaskan kepada kalian semua ya, kalau ini harganya 10 koin perak. Tidak boleh lebih dari itu. Dan juga satu orang hanya boleh beli satu dalam 1 minggu. Jika kalian menjualnya lebih, maka perjanjian kita akan batal. Dan kalian semua tahu kan akibatnya? Tuan Roland itu sangat baik sekali kepadaku. Dan juga kepada semua orang. Tapi kalian tahu kan, aku tidak sebaik Tuan Roland. Waduh, Walker mengetahui itu. Jika Theo sudah berbicara seperti itu, ia tidak berani melanggarnya. Soalnya si Theo itu memang mantan mata-mata dari kota Willow. Ia harus berhati-hati. Dan oke, aku menerimanya, Tuan Theo. Aku setuju dengan syaratmu itu. Dan ya, terima kasih Walker, kau telah percaya kepadaku. Perjanjian pun dibuat. Semua air murni akan didistribusikan oleh anggota Reds. Dan oke, scene pun berpindah di kerajaan Hermes.
di katedral gereja suci. Di situ ada pendeta Maini. Ia sedang dihadapkan dengan seorang jemaat yang memohon kepada pendeta Maini untuk diberikan obat eliksir suci. Istrinya sedang sakit parah karena terkena Black Death, jadi ia memohon untuk diberikan eliksir suci itu. Tapi ia cuma memiliki sebutir telur untuk bayarannya. Apakah boleh pendeta Maini? Ya tentu saja boleh. Syaratnya menempatkan hati dan harapan di jalan yang gelap, yang penuh dengan penipuan dan juga ketidakadilan, itu akan segera dihukum. Tapi kau telah datang ke sini untuk memuja dewa. Aku akan memberimu kebaikan atas ketaatanmu kepada dewa. Terima kasih pendeta Maini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk hidup. Terima kasih pendeta, terima kasih. Walah, malahan di ceramah yang seperti itu doang langsung tunduk. Kemudian ada seorang pendeta yang melapor. Kalau ia mendapatkan laporan dari warga, ya itu laporan yang cukup mencengangkan. Orang itu melapor kalau di kota Willow penyakit Black Death telah diatasi. Mereka memberikan obat secara gratis. Waduh, mereka itu siapa, Cuk? Waduh, pendeta Maini kaget. Ya, kemudian pindah scene di sebuah ruangan. Dan itu dia ya, orang yang memberi informasi terkait dengan obat yang menyembuhkan Black Death di kota Willow. Pendeta Maini menanyakan kebenaran dari berita itu. Dan di situ ada seorang nenek-nenek yang menyeramkan. Jir, siapa dah itu? Dan ini dia ya orangnya. Orang yang mau melapor terkait dengan obat. Ya, obat yang telah menyembuhkan penyakit Black Death. Obat itu hanyalah sekantong air yang diminum oleh para pengungsi yang ada di situ. Mereka semua yang terkena penyakit Black Death langsung mereda ya. Soalnya mereka meminum air murni yang telah mereka berikan. Waduh, sembuh. Ya, para pendeta di situ jadi kaget. Bagaimana ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Black Death ini selain eliksir dari gereja suci? Apa maksudnya ini dah? Dan juga orang itu melaporkan kalau ia melihat cewek terbang. Itu pasti seorang penyihir. Jir, pendeta itu langsung kesal sekali. Penyihir. Apakah mereka penyihir yang menyebarkan obat itu? Waduh, waduh, ya saya tidak tahu, bos. Yang jelas, di situ ada beberapa pasukannya juga yang menjaga para penyihir itu. Mereka menggunakan tongkat panjang. Aneh sekali dah, masa menggunakan tongkat panjang? Bentuknya aneh-aneh lagi. Ya, terima kasih atas laporanmu itu. Ini hadiahnya untukmu, sebuah eliksir. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku sangat membutuhkannya. Terima kasih Tuan Pendeta. Dan cerong. Jir, malah di-kill itu orangnya. Gile bener. Dan itu di-kill sama nenek-nenek yang ada di situ. Gile bener. Siapa sih sebenarnya nenek-nenek ini? Orang itu sangat bodoh sekali. Kenapa kau datang ke sini untuk melaporkan hal yang tidak penting? Waduh, malahan. Dan ya, Maini pun langsung memberi perintah kepada para pendeta di situ untuk segera menginterogasi mereka semua yang telah berada di kota perbatasan. Suruh gereja di situ untuk mengatasi ini semua. Jangan biarkan obat itu merajalela. Kita akan rugi jika itu tersebar dengan cepat. Waduh, waduh, gaswat. Okelah kalau begitu. Juga terkait penyihir yang membawa obat-obat itu, segera atasi mereka. Jangan sampai mereka menyebar. Segera sebar isu terkait penyihir yang jelmaan demon. Kalau itu semua dibiarkan, mereka akan merajalela. Jangan biarkan itu terjadi. Suruh gereja suci yang ada di cabang kota Willow untuk mengatasi itu. Jangan dibiarkan terus-menerus. Siap pendeta Maini. Dan oke dah, nenek-nenek itu pun memberikan obat yang tadi dihadiahkan sama orang yang ia kill. Ia pun bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuan Maini? Wah, 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 kira-kira apa ya? Kemudian nenek-nenek itu menunjukkan sesuatu dan wush. Jir, ternyata ia adalah seorang penyihir. Ia adalah penyihir perubahan. Waduh, waduh. Ternyata Maini memiliki seorang penyihir yang menjadi pengawalnya. Waduh, waduh, dasar bangke dada. Dan ya, kita tidak tahu siapa wanita ini karena scene pun berpindah. Kembali ke kota Willow. Di kota Willow banyak orang yang mendaftar menjadi warga kota perbatasan. Dan di situ ada si Nektel ya. Ia sekarang berada di kerumunan para pengungsi untuk mendeteksi hal yang mencurigakan. Kemudian di situ ada Eko. Nektel bertanya, kau sedang apa di situ, Eko?
Ya, Eko pun bercerita kalau dirinya dulu sama seperti para pengungsi itu. Dulu dirinya juga terlantar seperti para pengungsi ini. Tapi dulu ia tidak ada yang menolong. Ia sangat menderita sekali. Dan sekarang para pengungsi itu tidak bernasib seperti dirinya. Mereka semua telah ditolong. Ya, ditolong oleh Yang Mulia Roland Wimbledon. Nektel pun menenangkan si Eko. Kau tidak usah mengingat masa lalu, Eko. Sekarang kau telah aman bersama Yang Mulia Roland. Terima kasih, Nektel. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan berada di sini. Ya, santai aja, bos. Santai-santai. Kita semua ada di sini karena Yang Mulia Roland. Dan kita akan terus menyebar kebaikan kepada semua orang. Itu semua yang diajarkan oleh Yang Mulia Roland kepada kita semua. Ya, kau memang benar, Nektel. Kita harus terus-menerus membuat kebaikan kepada semua orang. Dan ya, itu sangat menyenangkan ya. Perasaan hangat ini tidak akan pernah aku lupakan. Dan oke, beberapa saat kemudian, di situ ada beberapa orang yang datang dari wilayah perbatasan. Ya, Theo dan Iron X melihat mereka semua datang dengan jubah yang aneh. Sepertinya mereka dikirim oleh gereja suci. Waduh, berbahaya ini mah. Sepertinya mereka adalah organisasi yang dikirim oleh gereja suci untuk menangani kota Willow ini. Kita harus waspada, Iron X. Oke, siap. Kita jangan lengah ya. Sepertinya mereka akan menyerang. Tenang saja, Iron X. Anggota Reds akan langsung menyebar. Mereka akan diketahui. Ya, aku akan langsung mengatasi itu semua. Siap, Theo. Kau memang bisa diandalkan di sini. Kemudian scene berpindah di malam hari. Di situ ada seorang cewek yang sedang memata-matai. Walah, ia sedang memata-matai para penjaga yang sedang menjaga base campnya para penyihir dari kota perbatasan. Sepertinya cewek itu dari gereja suci ya. Ia sedang bersembunyi dari patroli penjaga. Tapi ia merasa heran ya, kenapa penjagaannya tidak terlalu ketat. Dan di situ cuma ada satu orang. Sebenarnya mereka ini siapa sih? Mereka dari organisasi mana ya? Cewek itu jadi bingung dah. Kemudian karena patrolinya cuma satu, ia pun langsung bergerak. Ia akan mengkill satpam di situ. Dan itu dia ya, itu anggota patrolinya. Ya, orang itu terlambat menyadari ada pergerakan di situ dan jir, langsung dikill itu penjaganya. Wala wala wala. Modar dah. Langsung disabat itu sama si cewek. Gile bener itu cewek. Sepertinya ia adalah seorang assassin. Gile gile gile. Kemudian scene berpindah, itu ada si Lightning-nya. Ia langsung menghampiri para penyihir lainnya yang ada di situ. Mereka sepertinya sedang makan-makan. Kenapa kalian tidak mengajakku untuk makan-makan? Ya, selamat datang Wendy. Makanan telah siap siaga. Kau harus makan, Wendy. Waduh, saya kira kalian meninggalkanku. Ternyata kalian menyiapkan makanan untukku ya. Oke lah, terima kasih Kak Wendy. Ini juga ada minuman, silahkan diminum, Lightning. Ini kan minuman kesukaanmu, soda Sprite. Wah, mantap. Tapi Lily malah protes. Kita kapan pulangnya sih? Aku belum mandi selama 3 hari. Badanku jadi lepek-lepek ini. Waduh, waduh, malahan. Walah, kau ini gimana sih? Sepertinya kau telah menjadi seorang bangsawan ya. Kau malah rindu dengan mandi. Waduh, waduh. Sepertinya kau lupa ya. Kau pernah mengatakan kalau mandi itu adalah kebiasaan bangsawan. Ya udahlah, nggak usah protes. Ini adalah kesukaanku. Kesukaanku adalah mandi. Walah, malahan. Kemudian ada pengawal yang tadi di-kill. Wah, ia langsung mendekati para penyihir itu. Waduh, waduh, gaswat. Itu adalah cewek tadi ya. Sepertinya ia adalah penyihir. Ia penyihir yang bisa menyamar. Dan ternyata ia langsung mendekati penyihir-penyihir yang ada di situ. Ia sudah berniat untuk mengkill penyihir ini. Dan ternyata Nektel menyadarinya. Ia langsung menodong orang yang ada di hadapannya itu. Berhenti kau. Kenapa kau mendekati kami, ha? Wala-wala, kenapa kau menodongku? Aku adalah prajurit patroli. Apa kau tidak mengenalku? Aku memang mengenalmu. Tapi bagaimana seorang petugas patroli memiliki aura sihir? Jir, malah ketahuan. Sepertinya dia adalah penyihir pendeteksi. Gaswat ini mah. Dan oke lah, langsung diserut. Ya, ia langsung menyerang Nektel. Nektel pun mundur. Dan orang itu langsung berlari dengan pisaunya.
Ia langsung berlari menuju Lily. Ia akan menyerang Lily yang paling dekat. Waduh, gaswat. Bedi pun langsung berlari ke arah Lily. Ia akan menyelamatkan si Lily. Dan ternyata bersambung. Walau malah bersambung, gimana sih ente? Ya, terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, silahkan di like, komen, dan di subscribe. Siap, terima kasih, salam cus.